huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du, yang berhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang bahagia ini dan yang mulia ini, kita senantiasa oleh Allah diberikan karunia. Marilah kita syukuri dengan rasa dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang sangat singkat ini, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan secukup-cukupnya untuk melanjutkan ngaji kita Bulughul Maram. Sebelum kita membacakan kitabnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pengantarnya, saya akan menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha thayyib, maha baik, maka tidak bisa menerima sesuatu kecuali yang diterima itu juga baik. Maka orang yang ngaji tentang muamalah ini adalah bagian daripada ibadah juga. Apalagi yang kita baca ini adalah sabdanya Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya kita belajar muamalah, ini termasuk bagian daripada ibadah. Walaupun muamalah itu kaitannya sangat erat dan yang paling banyak kita bicarakan adalah masalah transaksi dengan manusia. Namun jika transaksinya orang itu salah, itu mempengaruhi yang dimakan itu salah. Nah, termasuk syarat diterimanya ibadah. Ibadahnya boleh saja ibadahnya itu, ibadah kita itu sudah sah, sudah memenuhi syarat dan rukunnya ibadah, wudunya sudah benar, lalu rukuknya sudah benar, tahiyatnya sudah benar, sujudnya sudah benar, semuanya sudah benar. Tapi satu yang tidak benar apa? Yang dimakan tidak benar. Maka ibadahnya itu lulus ujiannya tapi nggak dapat nilai. Nilainya apa? Nilainya C atau D. Iya. Maka dari itu kita bermuamalah dengan benar itu diawali dengan ngaji yang benar tentang bermuamalah. Jadi saya siapkan nanti sambil panjenengan jika ada pertanyaan disiapkan sebelum saya selesai membaca. Oke, 10 menit atau 15 menit karena waktunya kita kan sangat terbatas sekali. Sangat terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas sebelumnya yaitu bulan kemarin hadis yang kedua dari Kitabul Muamalah, yaitu terkait dengan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya, ini sudah saya tampilkan terjemahnya dan tahqiqnya di bawah ini, sudah saya tampilkan juga. Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai dan babi, juga berhala. Jual beli berhala memang untuk disembah. Sama dengan berhala apa? Foto. Panjenengan jual beli foto. Fotonya siapa? Fotonya Nabi Isa. Fotonya Nabi Isa. Yang tujuannya itu disembah. Dan sampai sekarang kita belum punya foto Nabi Isa yang valid. Kenapa? Karena Nabi Isa itu ketika disembah di Afrika, Nabi Isa itu hitam. Iya. Gini betul. Coba jangan browsing internet itu. Fotonya Yesus
versi Afrika itu hitam. Versi Cina ya sipit. Kayak aneh lah ya. Makanya alhamdulillah kita ini tidak mau mengakui fotonya Nabi, apalagi maksudnya fotonya tidak kita akui. Kalau kenabiannya tetap kita akui, ketuhanannya kita tolak. Gitu. Faqila ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah. Bagaimana Nabi kalau kita ini menjual ataupun membeli minyaknya atau gajinya bangkai, fa inna tutla biha sufun wa tudhar biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas. Faqala la. Jadi di sini dikatakan, kami ditanya, bagaimana Nabi kalau sekarang penjenengan saya minta pendapat tentang lemak bangkai, lemaknya kita syuhumnya. Maka Nabi mengatakan tidak, dia itu haram. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya dan menjualnya lalu mereka memakan hasilnya. Nah, barang-barang yang haram ini atau transaksi kita yang terlarang ini kalau kita lakukan itu akan mempengaruhi apa? Satu, mempengaruhi ibadahnya tidak mendapatkan keutamaan pahala dari Allah. Cuma gugur kewajiban. Yang kedua, ini yang paling pokok. Orang yang muamalahnya terlarang, banyak yang haram, itu dijamin orang ini tidak bisa istiqomah ibadah. Jadi orang yang istiqomah ibadah itu hampir bisa dipastikan dia sangat menjaga makanannya, menjaga pakaiannya, menjaga ucapannya, menjaga perilakunya. Kenapa? Karena katanya Imam Daqiqil Id, Ibnu Daqiqil Id di dalam kitab syarahnya Arba'in An-Nawawiyah bahwa hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban itu memberi pelajaran penting bahwasanya orang yang mau beribadah kepada Allah seluruh aspeknya itu harus baik. Kalau nggak baik, layak balu Allah tidak terima. Kenapa? Allah itu maha baik. Panjenengan nanti cek, ya, cek saja nanti. Kalau sewaktu-waktu panjenengan istiqomah misalnya, panjenengan istiqomah sholat malam rajin, hampir tak pernah putus. Tiba-tiba dapat 45 hari, gak kuat tertidur, gak bangun malam. Padahal alarm sudah ada 7 alarm di belakang. Iya, HP-nya istrinya, HP-nya suaminya, HP-nya anaknya, ditambah ayamnya tetangga 7. Wis nangeni, gak iso tangi. Cek paginya, kita ini berbuat apa pada waktu pagi ini? Oh, makanan juga halal, minuman halal. Ternyata apa? Dia tadi itu parkir gak bilang-bilang di tempatnya orang. Namanya ini gak warok, perilakunya gak bersih. Nopo parkir gak ngomong-ngomong, moro sak nggon-nggon disekek sepeda sepeda ini. Itu bagian daripada az-zulmu. Zulmu itu adalah zulmatun yaumal qiyamah. Zalim itu artinya petang. Nggih. Lek wis petang yo gak ketok. Lek go center, iya lek petang begini. Lek petang hati disentere koyo apa tetepat? Petang. Wong lek wis petang, ya, masih padang atine susah. Ono ndek mall wadang. Ya iso susah. Di hotel ngene turu enak. Duwe akeh empuk. Ya iso gak iso turu sewengi. Apa atine susah diuber-uber utang. Atine susah gara-gara duit tanggungan. Atine susah gara-gara salah nanggo. Lah,
Ternyata muamalah itu punya kaitan erat dengan bukan ternyata lagi berhubungan erat dengan batin manusia. Lek muamalah benar, nang hati ini benar. Ya. Maka lek wong ono ahli maksiat perbuatannya, ucapannya, perilakunya, apalagi makanannya, minumannya, hampir bisa dipastikan ibadah gak iso tertib. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat ini bukan berarti mempersekusi orang yang berbuat dosa. Nggih. Orang tukang main, tukang judi, iso gak turu sampai sedino sewengi. Tapi walaupun gak turu bengi, gak kuat sholat. Napa perilakunya gak diterima nang pengenan. Gitu. Oleh kelakuane judi. Nggih, judi kelakuane. Orang tukang puternya bioskop kalau buka sampai malam, jam 1 bisa sampai belum tidur, jam 2 belum tidur, jam 3 juga belum tidur, tapi gak kuat ibadah. Oh, kelakuan ini boleh gak nyambung nang pengira. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Maka ayo ngati-ngati, ya saya juga ngati-ngati, panjenengan ngati-ngati, barang-barang yang dilakoni gak tepat. Apa maneh sampai masuk nang weteng gak kuat ibadah, kok iso ngantukan. Tas teko nang masjid, tas lembut. Kayak gini. Iya. Tapi wong lek wis terjaga dirinya, sewengi iku lho nek turu saja, tuapi soger. Mripate jelas. Seger ibadah. Napa? Wis gawanane oleh pitulung ning pangeran. Maka barang setitik lho panjenengan lek saya panjenengan itu keliru kepangan. Iku dampake dawa. Apa maneh sampai dadi anak itu Ustaz nggih boten. Anak itu boten. Dia nanti berdampak ke anak juga. Maka di sini pentingnya kita belajar tentang kitabul muamalah. Sing terlarang aja sampai dilakoni. Nah, begitu. Ini hadis pertama sing wingi sudah dibaca, kita ulangi lagi bahwa Nabi itu bersabda innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Lah terusannya hadis ini kan dawa. Jadi Kanjeng Nabi ar-rajul yutirus safar, seseorang yang perjalanannya panjang melakukan kebaikan-kebaikan. Keterangannya Imam Daqiq Ibnu Daqiq, orang haji, puasa, sholat, tapi katanya Nabi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ya Rabbi fa anna yustajabu lahu. Orang ini sholat, puasa, zakat, haji, semuanya dilakukan panjang lebar kelakuan apike. Tapi mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa malbasuhu wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu, pakaiannya haram. Terus apa lagi? Wa udhiya bil haram. Apa energi yang dimasukkan ke tubuhnya itu banyak haram. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, saya minta begini, ya Allah. Saya minta begini, ya Allah. Saya minta begini. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan? Gak bisa. Kenapa? Ada barang yang dimakan itu haram. Bahaya. Apalagi hidup di kota niki. Di kota niki walaupun ini kan kota agak ke pinggir. Walaupun ke pinggir itu ya tetap kota. Ya. Persaingan ketat, hal-hal yang berhubungan dengan ma'isyah itu menjadi perebutan yang begitu keras, beda dengan di desa. Untuk Mbak gitu, muka-muka sama gimana? Nah, aku mulai mangi kate ngomong nang panang kok. Oh, teko. Lah iya, mosok masjid tekle api mikir mek sak mene. Aku nang terus ngene kan malah jalan ning ben tersinggung lho.
Nang pertama iki ambek ngene, mosok assalamualaikum kok sampe ngene. Kayak ana sing ngene anak gitu enak gitu ya, atau ambek ngene. Untung sarungku iki kuat kayak gitu ini. Iya, oh minggu ini ya. Ya Allah, ya Allah saya iki lek kata di YouTube iki lucu loh. Saya itu minggu ini gitu. Lalu sekali kita udah iso, Pak. Iya. Ya. Apa-apa ya. Engkau aku tak bayar iuran untuk mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke ketiga ini. Nah, ini idah talafa, ini ikhtilaf. Idah talafa tekarani suloyo. Maksudnya suloyo itu perselisihan. Sopo sing suloyo apa perselisihan al mutabayi'ani wong adol tuku. Laisa bainahuma bayyinatun. Sing ora ana antara karo-karone apa bayyinatun saksi utawa bukti. Fal qaulu ma yaqulu rabbus silati. Maka fal qaulu utawi ucapan kang den trima ma iku perkara yaqulu kang ucap sapa rabbus silati wong kang anduweni barang. Au ya tarokani utawa saling tinggal meninggalkan. Apa maksudnya? Gini. Saya jual beli dengan Pak Arif. Pak Arif itu ngomong, Ustaz, ini uangnya yang diterima oleh saya ini 20.000, 10.000. Padahal saya ini kan, ya, saya membelinya menjualnya ke sampean ini kan 20, yang diterima kok 10. Yang punya barang siapa? Yang punya barang Pak Arif. Saya ini yang menerima barang. Terjadi percekcokan antara harga yang diterima. Harga uang yang diterima ini kok ternyata berbeda dengan yang disepakati. Maka yang dibenarkan nanti adalah orang yang punya barang. Atau ada bukti memang itu terjadi perselisih. Artinya nggak cocok dengan yang disepakati. Intinya kalau ada dua orang jual beli lalu berselisih entah tentang barangnya, entah tentang harganya secara khusus dalam hadis ini, maka caranya adalah ajukan bukti. Di sini pentingnya panjenengan dan saya jual beli harus ada fakturnya, ada notanya, ada stempelnya, ada fotonya, difoto. Ini loh, jret. Dan ini sangat rawan sekali. Nih, kalau terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, maka datangkan saksi. Kalau tidak ada saksi, maka yang diterima itu ucapannya orang yang punya barang. Atau kalau masih berselisih, maka bagaimana? Wis batalno, nggak jadi jual beli, nggak jadi jual beli. Begitu. Nah, ini banyak cabangnya ini. Cabangnya nopo? Di antara cabangnya adalah panjenengan dan saya kalau punya tanah diukur secara jelas batas-batasnya. Karena apa? Biasanya yang ada di perbatasan ini diperselisihkan. Lalu panjenengan jangan sampai dan saya itu ngambil walaupun sejengkal, apalagi sampai 2 meter. Sejengkal saja. 1 senti saja, jangan sampai nanti akan dikalungkan di neraka. Kalau saya mending ngalah. Berapa 1 meter ambil dong. Tapi buktikan dulu melalui BPN. Diukur ke BPN yang jelas melalui buku besarnya kelurahan dan desa, baik itu letter C ataupun petok D. Lalu di SHM kan, biar apa? Nanti biar jadi barang yang barokah. Lantaran itu memang haknya kita. Bukan hak kita diambil, dunia akhirat gak berkah. Mana tanah, diinggeni ibadah, diinggeni usaha, ternyata itu nempel di tempatnya orang. Ini bahaya bapak-bapak ibu. Jangan sampai terjadi perselisihan. Di sini harus ada bayyinah kalau perselisihan. Bayyinah itu adalah saksi hidup ataupun saksi tidak hidup. Tidak hidup itu surat. Nah, di sini penting kita ini punya pemerintahan yang ngatur urusan ini. Nggih.
Panjenengan kalau nggak punya RT, nggak punya kasum, nggak punya RW, bingung nata anak. Karena yang ngurus itu semua diurus sampai kemudian, maka penting pula ada notaris. Kenapa? Yang mempunyai legalitas hukum menentukan ini itu terkait dengan pertanahan itu ada hubungannya dengan notaris. Berarti penting pula ada BPN. Berarti penting pula ada pemerintahan yang ngatur gitu. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan masalah ini kita harus berhati-hati ketika terjadi perselisihan. Terkait batas tanah, terkait jumlah barang dan lain-lain. Sekiranya panjenengan otot-ototan barang ini selisih di wis ngalah itu lebih bagus. Ya, sekiranya orangnya itu wis gak mau nerima gitu ya sudah ngalah saja. Gitu. Kalau memang panjenengan itu ada di pihak yang benar dan tidak bisa membuktikan, ya wis ngalah. Men, duit piro? Ame duit 500. 500 juta Ustaz, masih 500 juta. Tapi koyoknya panjenengan gak mungkin selisih sampai 500 juta. Wong 50 juta sampai ora duwe kok. Iya. Gak mungkin sampai terjadi sudah 500 juta. Nah, ini hadis yang ketiga. Sekarang hadis yang keempat. Nah, para jamaah yang hadis yang keempat ini, nah, An bin Mas'ud naha samanil kalbi. Rasulullah melarang samanil kalbi, harga atau uangnya anjing. Ya, wa mahril bawi dan duit pegenggek. Lha iya, mahril bawi ini duit pegenggek. Ngerti pegenggek ini? Ya, berarti orang-orang soleh sama ini. Ngerti pegenggek. Padahal Pak Arif itu mulai ke awalnya sebuyu-buyu gitu, ngerti pegenggek. Ini saya iklan kopi jahe. Jadi uang yang didapatkan oleh pelacur dengan menjual kehormatannya itu duit ya haram. Loh Ustaz, lihat oleh sedekah teko pelacur. Ayo apa maneh iya. Sampeyan disedekah pelacur misalnya. Kalau Ustaz dikasih, tak ambil. Tak sumbangno nang Pak Anang ben disekat di masjid. Timbangannya kok digawe pelacur maneh? Iya toh? Nah, kenapa? Masorif tempat penafkahannya barang-barang haram itu diseket di masjid atau dikasih panti asuhan atau dikasih anak yatim atau dikasih fakir miskin. Tapi sampean gak usah ngomong-ngomong. Maaf ya, ini kita mau pelacur sampean gak usah ngomong gitu, gak etis. Iya, wis aja ngomong itu sedekah, sampangan wis gitu. Kayak gitu. Atau buat apa? Buat bangun jalan lah. Jangan salah jalan-jalan sing kro ayu sampean tuh kono aspal kae aspal. Tapi aja aspal dhewe gak iso sampean yo. Terus wahul wanil kahin dan juga uangnya Pak, uangnya dukun. Nah, ini dukun. Dukun itu apa? Sing kan ramal-ramal itu lho. Sing lamar upahnya pertenungan atau perdukunan. Ini menurut hitungan Joyoboyo ini akan terjadi bencana luar biasa di tahun 2023. Tepatnya pada bulan ini, tahun ini. Tahun ini adalah tahun yang menunjukkan kesengsaraan umat. Maka dari itu harus kita melakukan apa itu namanya? Ritual. Itu loh. Sesaji. Ya, nang gunung-gunung. Ya. Larung di laut. Kok gak larung di omah kuwi? Gua sego iwak ayam, iwak wedhus sing akeh, tak pangan enggak boleh kok nang omah. Iku nang laut dibuat, ya gak boleh. Ya di
dipangan iwak. Ya terlalu api iwak dipangan ngono ya. Jadi begitu ya. Ini tidak boleh, yang dilarang oleh Nabi ini tidak boleh kita lakukan ataupun kita praktekkan. Sampun. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Monggo. Tidak ada, belum ada. Saya lanjutkan. Ada Ustaz. Monggo. Binatang yang haram dimakan tapi mungkin boleh untuk malah makan, boleh dijual. Contohnya apa? Seperti binatang singa atau kucing itu kan haram dimakan tapi untuk malah kan boleh. Apakah boleh dijual? Singa nih. Kucing atau kucing, terus apalagi harimau. Sabun. Ini yang haram dimakan, apakah itu boleh dijual? Tadi pertemuan 2 bulan yang lalu panjenengan ikut ngaji apa enggak? Ya ikut. Saya terangkan itu barang yang bisa dimanfaatkan lalu tidak bisa dimakan atau haram diperjualbelikan, caranya jangan dijual. Tapi caranya menurut ulama fikih itu nakluliyat. Nakluliyat itu pindah kekuasaan. Contohnya apa jenengan asma sinten? Pak Huda. Pak Huda ini punya kebun. Nggih. Terus Pak Arif ini punya kandangnya PT atau punya kandangnya ayam BPT kodok ya. Pak Arif punya sapi, punya ternak sapi. Akhirnya panjenengan punya kebun itu telek PT, ambil telek ayam sapi punyanya Pak Arif itu mau dibeli. Berarti kan panjenengan jual beli barangnya. Jangan dibeli. Pak Arif, telek sampean gawa nang kebunku. Ya Pak. Apa namanya itu? Telek PTE, kotoran ayamnya dan kotorannya sampean pindahkan ke kebun saya. Tak ongkosi, persak pickup tak kasih ongkos. Ongkosnya mindah, nakluliyat namanya. Mindah, memindahkan tangan. Sampean enggak beli, mindah tangan. Gitu. Lah panjenengan kalau sadar dengan saya, khususnya Pak Anang. Pak Anang ini sebenarnya kalau nggak diberitahu hari ini banyak haramnya pekerjaannya. Contoh apa? Jual beli darah dari PMI ke rumah saya. Nggak boleh jual beli darah itu. Nggak boleh. Nggak boleh, darah lah barang najis. Tapi rumah sakit itu membeli ke PMI itu rumah sakit itu atau pasien beli ke PMI Palang Merah Indonesia, beli berapa harganya? Per 1 kantong sekian. Jangan beli. Itu bukan membeli namanya. Ongkos pengawetannya, pelestariannya, penjagaannya, dan ongkos sterilisasi. Sterilisasinya. Itu ongkos penjagaannya dan ongkos pengawetannya dan ongkos segala-galanya. Karena kalau nggak pakai alat dan pakai semuanya kan nggak bisa. Jadi ongkosnya bukan membeli. Maka kalau panjenengan mau beli harimau, mau beli di mana Pak? Banyak. Aku tak tahu bisa. Sama aneh-aneh. Tuku ulo, tuku apa mana? Bajul. Ya bajul nggak boleh dimakan. Tapi panjenengan pengen beli bajul, jangan beli bajulnya, beli jasa ngantarnya atau beli jasa penangkapan. Beda, beda. Lihat panjenengan beli bajulnya. Tapi beli penangkapan dan mengantar ke rumah dan mengalihkan hak kepemilikannya, gak apa-apa. Untuk jaga rumah Ustaz, tak beli bajul 10, tak saya kira ngarepe, gak apa-apa. Nggih. Itulah. Jadi memindahkan tangan.
memindahkan kekuasaan, bukan beli barang. Sampun nggih. Nah, jelas. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Mas apa jenenge lali aku Mas Imam ini? Mas Rosa. Suaranya sing enak, luar biasa. Ayo, silakan. Sejenis tikus atau kayak makhluk itu apa boleh juga? Tikus lihat dulu ini tikusnya jenis apa? Hamster. Hamster itu kan jenisnya tikus. Jenis tikus itu tidak dilarang. Maaf, dalam arti dijual belikan bukan untuk dimakan, sebagai peliharaan saja. Yang seperti tikus, kucing, tikus hamster maksudnya. Tapi yang memang nyata-nyata haram dimakan itu tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana caranya? Padahal itu ada manfaatnya. Kembali ke tadi itu, dimindah kekuasaan. Seperti itu. Dilanjut satu hadis dulu ya. Niki ada kaitannya tadi. Nabi melarang jual beli anjing. Nih, kecuali illa kalba soidin, kecuali anjing apa? Anjing kosoidin, anjing berburunya yang sudah profesional, pinter dan terlatih. Karena apa? Anjing itu termasuk hewan yang oleh Allah ciptakan dengan kecerdasan. Penciumannya itu peka, rasa-rasa yang dimiliki itu peka. Maka kalau terdidik, terlatih maksudnya ya, terlatih diperjualbelikan itu boleh illa kalba soidin. Jadi Nabi itu melarang kecuali kalba soidin. Maka dari itu panjenengan langsung boro-boro tiba-tiba anjing yang dimiliki oleh polisi itu haram. Digoten loh iki untuk kalba soidin itu kan anjing berburu itu. Anjing berburu. Dan itu untuk kemaslahatan. Banyak sudah yang diselamatkan oleh anjing itu, yang dimenangkan oleh anjing, atau yang dimenangkan karena kebenaran yang ditunjukkan oleh anjing. Seperti itu. Kok malah sekarang anjing malah dijadikan perbandingan ya dengan orang makan misalnya. Ya tapi nggak usah rame-rame wis ya. Kenapa? Dia apa biar saja itu berlalu, nanti selesai sendiri. Ya. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya sebenarnya kalau ngaji di sini nih seneng banget walaupun jauh berangkatnya ya. Tapi pindahnya ini lebih jauh lagi dari rumah saya, gitu loh ya. Maka saya harap pengertiannya panjenengan untuk untuk saya selesaikan sesuai dengan jam jatah keberangkatan saya dari sini ke Haji Ahmad Dahlan. Kenapa? Dari sini saya ini sudah 2 bulan itu lambat terus gara-gara panjenengan ini minta lama ngajinya gitu loh. Saya diseneni wong sing bodoh gitu loh ya. Gimana? Saya tambah 3 menit, apa ada pertanyaan? Oh, monggo. Ini Ustaz siapa lupa saya namanya? Ustaz Alvin. Hah? Taufik ya? Ustaz Taufik, monggo Ustaz Taufik. Saya pernah mendengar pengajian, jadi hasil buruan anjing yang terlatih itu halal dan hasil buruan anjing yang tidak terlatih itu haram. Itu kenapa? Gini, saya walaupun belum pernah punya anjing ya, dan saya tidak berharap punya wis. Angel merawati saya. Kucing saya nggak punya kok. Nah, anjing itu kalau yang terlatih itu maksudnya bukan hanya sekedar terlatih. Misalnya dia disuruh gigit lehernya, tepat ke lehernya, gitu loh. Kalau yang nggak terlatih, gitu loh. Apa ayam itu loh, ayam liar, bukan ayam kampung gitu ya. Bukan pula ayam kampus gitu ya. Tapi kita ayam liar di hutan. Iku ayam sing warnai merah, sampean cekik lehernya, cek langsung dia itu mesti kena ini.
Tapi yang nggak terlatih, omongan lere buntuti diunyel-unyel ya. Mari buntuti si nile. Akhirnya mati-mati diunyel-unyel, gak mati-mati sembelih. Maka yang terlatih itu mesti disuruh ininya, ya ininya. Maksudnya terlatih itu ngena sesuai dengan syariat. Pokoknya gini loh ya. Diberitahu. Lah berhubung saya ini tidak pernah punya anjing terlatih, apalagi sampai melatih anjing saya nggak pernah gitu ya. Saya nggak bisa mendetilkan, tapi kalau anjing terlatih maksudnya adalah kalau disuruh mencekik hewan, itu hewan yang halal dimakan, berburu apa ya, pokoknya yang halal lah, berburu rusa misalnya, itu langsung dicek, enak itu maksudnya yang terlatih. Yang nggak terlatih haram karena yang nggak tepat. Gitu. Ataupun nggak begitu terlatih, kok disuruh berburu suatu ketika tepat, nggak begitu terlatih, tepat, ya halal. Itu kan Pak Taufik gitu. Campur gitu. Ini mohon maaf, ada lagi. Ya. Ayo Bu. Ibu apa Mbak? Apa Mbak? Mbak ya, monggo Mbak. Terima kasih Ustaz. Saya bagaimana tentang koperasi dan bagaimana orang yang bekerja di koperasi. Panjenengan kerja di koperasi apa enggak? Tidak. Oh tidak. Terus panjenengan sebagai anggota apa tidak? Tidak. Oh tidak. Hanya menjadi penonton ya. Tidak. Saya ada anggota koperasi di sini. Wah ini Pak Anang juga ya. Pak Harsia itu ya. Bu. Iya, ini kalau saya jawab haram, ini ada orang koperasi. Panjenengan minta jawaban yang haram apa yang halal? Belum jelas. Belum jelas. Oke Bu. Mohon maaf sebelumnya ya. Nanti bukan saya tidak mau menjawab, akan saya jawab pasti. Tapi ini waktunya itu saya tidak cukup banget. Penjelasannya itu panjang. Nggih, penjelasan panjang. Saya butuh waktu 15 menit untuk menjelaskan itu minimal. Ya. Jadi bulan depan panjenengan ngaji lagi. Ya. Kalau saya diingatkan Pak Anang ya, akan saya terangkan tentang riba, koperasi, bank konvensional, bank syariah akan saya terangkan. Nggih. Terus mau milih yang halal, yang haram nanti saya terangkan. Mau yang halal boleh, yang haram boleh, yang setengah-setengah boleh, tidak milih boleh. Gitu ya. Nanti bulan depan. Sementara panjenengan sambil browsing dulu di internet, nanti diadukan ke saya semua jawabannya itu ya. Termasuk nanti panjenengan kalau browsing di internet, cari fatwanya Syekh Tontowi, Sayyid Muhammad Tontowi Al-Azhar, dan perbandingannya dengan para ulama lain. Nah, nanti akan panjenengan temukan itu dan fatwanya, fatwa ya, saya katakan fatwa karena ini sering jadi rujukan, yaitu adalah Bapak Wakil Presiden pertama kita Muhammad Hatta, gitu. Yang beliau mempunyai pandangan yang diharamkan itu apabila seperti jahiliyah itu kepentingan kepentingan konsumtif, bukan kepentingan produktif. Tapi ini bukan jawaban, sekilas saja dari saya karena waktu pun tidak cukup dan saya juga mohon maaf langsung saya mundur dari tempat ini. Nasrullah wal qarib. Astagfirul khairat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an